Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mensitasi dokumen ataupun tulisan kita. Kemudian kita membuatkan daftar pustaka. Yang pertama yang perlu diketahui adalah pada saat kita menulis satu karya tulis ilmiah, kemudian kita menyertakan satu referensi di dalam karya tulis ilmiah tersebut, maka kita harus menandai bahwa tulisan yang kita buat atau yang kita sampaikan itu berasal dari sumber lain atau sering disebut dengan sitasi. Oke, caranya adalah yang pertama kita masuk di menu reference di Microsoft Word, ya, seperti ini. Kemudian misalkan kita punya satu tulisan seperti ini, ya. Biasanya sitasi itu dibubuhkan atau disimpan di akhir dari pernyataan dan sebelum dengan titik, ya. Nah, contohnya adalah tulisan ini kita akan tambahkan sitasi. Caranya tadi di menu reference, kemudian masuk di citation sini. Nah, kemudian di sebelah kanan kita akan ditampilkan pen untuk citation. Nah, di sini ada citation style ketika kita lihat. Nah, untuk style dari citasi itu ada beberapa, ya. Ada APA style, ada Chicago, kemudian ada seterusnya, ada IEEE. Nah, biasanya yang paling familiar itu adalah APA style atau IEEE. Misalkan kita akan menggunakan APA style, ya. Kalau APA style itu formatnya adalah nanti dalam kurung nama penulis, koma, tahun tulisan. Sedangkan kalau IEEE itu berupa angka 1, 2, 3, dan seterusnya, ya, menggunakan kurung siku. Kita menggunakan APA style. Nah, kemudian di sini saya sudah menambahkan sebelumnya satu sumber. Ini adalah buku, ya, identitas buku yang atau disebut dengan citation di sini. Ini yang tulisan yang saya buat ini mereferensi dari buku yang sudah didaftarkan di sini. Nah, kalau sudah ada di sini, kita tinggal melakukan double klik. Jangan lupa kursor disimpan di tempat di mana citation akan kita simpan, ya. Kemudian kita double klik sini. Nah, sudah ditambahkan. Artinya tulisan ini adalah tulisan yang saya ambil dari pernyataannya Robin and Coulter pada buku yang saya sudah didaftarkan di sini. Kita bisa melihat bagaimana bukunya kurang lebih seperti ini, ya. Atau kita bisa tambahkan di sini edit source. Nah, kurang lebih seperti ini bukunya. Autornya ini, titlenya manajemen, tempat publikasinya, siapa yang mempublikasikan, dan tahun. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya kita punya satu pernyataan seperti tadi, ya, tetapi bukunya belum kita daftarkan di sini. Nah, ini coba sebagai contoh, tulisan ini juga saya mensitasi dari satu sumber atau dari satu buku, ya. Caranya seperti tadi, ya, kursor ditempatkan di akhir dari kalimat atau pernyataan. Kemudian karena ini belum ada bukunya di sini, maka kita harus menambahkan dulu. Kita klik tombol plus di sini atau add citation. Nah, pada saat kita membuat atau menambahkan citasi baru atau source baru, maka pertama adalah kita memilih type of source-nya. Di sini ada buku atau book, ya. Kemudian book section, ada artikel in a journal, dan seterusnya, ya. Kita bisa lihat di sini banyak sekali jenis-jenis referensi yang bisa kita citasi. Misalkan karena ini saya ngambil dari buku, maka saya pilih book. Nah, bukunya kurang lebih seperti ini. Saya punya buku. Ya.
Nah, ini adalah buku yang saya referensi. Nah, judulnya adalah Marketing Management, karangan Coulter and Keller. Biasanya di awal-awal halaman di buku itu disampaikan informasi lengkap mengenai eh, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan penerbitnya. Jadi kita tidak perlu menulis dari awal ya, atau mengetik dari awal. Kita bisa copy paste di sini ya, bisa copy, kemudian masuk ke tadi ya, title-nya dulu, kemudian autornya. Di sini kita lihat autornya ada 2 orang. Nah, ketika ada 2 orang, bagaimana cara menulisnya? Kita bisa menggunakan tombol bantuan edit di sini ya. Nah, kita lihat di sini formatnya adalah last name, first name, dan middle name. Ya, kalau kita lihat di sini Kotler and Philip Kotler ya, berarti last name-nya itu adalah Kotler, first name-nya adalah Philip ya. Karena ini lebih dari satu pengarang, maka kita bisa menambahkan pengarang yang satunya lagi. Kedua adalah Keller, first-nya adalah Kevin ya, middle name-nya adalah Len ya. Kita tambah, kemudian kita klik OK. Nah, di author ini kita bisa lihat ternyata cara penulisannya adalah last name, first name ya. Kemudian kalau ada penulis yang kedua, itu dipisahkan dengan tanda titik koma. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk city, kita bisa lihat di buku ini ternyata diterbitkan di Harlow katanya tuh. Kemudian publishernya itu adalah Person Education Limited. Dan tahunnya tahun 2016 ya. Oke. Sudah seperti ini, kita klik OK. Maka di sini kita lihat buku yang barusan kita daftarkan itu sudah terdaftar dan otomatis sudah disimpan di dalam tulisan kita. Jadi nanti ini bisa digunakan ketika misalkan kita ada satu pernyataan lagi dan itu ternyata dari buku yang sama, tinggal di double click saja seperti cara yang pertama tadi. Ini manajemen ini kita delete saja ini. Dua kali ya. Oke, kita sudah menambahkan citation dari tulisan yang sudah kita buat di sini. Artinya, sebelum kita membuat daftar pustaka, kita harus memberikan ciri terhadap tulisan-tulisan yang kita citasi tadi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita siap untuk membuatkan daftar pustaka ya. Daftar pustaka biasanya di halaman terakhir ya. Nah, misalnya di sini, kita lihat di sini daftar pustaka, kursornya kita simpan di sini. Kemudian masih di menu reference, di sini di sebelah citation itu ada bibliografi. Kita klik di sini. Nah, kita pilih yang bibliografi sini. Nah, otomatis ini sudah dibuatkan secara otomatis daftar pustaka yang ada di dokumen karya ilmiah kita. Ini bibliografinya kita bisa delete ya sini. Nah, ini nanti ketika kita menambahkan daftar pustaka atau citation yang lain, yang baru misalkannya di halaman yang lain, maka kita tinggal menambahkan di daftar pustaka ini dengan cara diklik kanan kemudian di update field di sini. Dan otomatis si buku atau referensi yang ada di daftar pustaka ini akan bertambah sesuai dengan yang sudah kita definisikan di depan. Oke, kurang lebih seperti itu bagaimana membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis di Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.